Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan mencoba untuk sharing, berbagi ilmu ya. Bagaimana caranya kita membuat LKPD sekaligus dengan materinya yang menarik tentunya dan juga nggak bikin kita ribet. Caranya kita akan memanfaatkan satu web yang namanya adalah Divit ya. Di sini aplikasi divit.me, atau Bapak Ibu bisa juga menggunakan ketik di kolom pencarian namanya Divit Teachers. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Lalu kita kalau Bapak Ibu belum login, nanti bisa langsung saja loginnya dengan menggunakan akun Google, gampang banget. Langsung terintegrasi dan bisa langsung digunakan di Divit for Teacher. Nah, ini dia Divit for Teachers. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk penggunanya sendiri ada beberapa. Di sini ada literally anything, article or YouTube link, kemudian text or PDF. Kita bisa memasukkan atau menginput atau mengupload daripada materi yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan literally anything aja. Untuk langkah yang pertama kita akan memasukkan atau enter a topic. Jadi kita akan masukkan sebuah topik atau tema, atau mungkin bisa juga pertanyaan-pertanyaan di kolom ini ya. Contohnya saya akan mencoba untuk memasukkan tema pembelajaran atau topik pembelajaran tentang bisnis online gitu ya, tentang bisnis online. Materinya misalkan tentang blog ya, pengenalan blog. Oke, pengenalan blog. Titik dua aja lah, titik dua, dari mulai pengertian biar lebih spesifik, karena materi blog ada banyak kan. Pengertian, pengertian macam-macam itu deh, macam-macam blog dan manfaat blog. Mana ya? blog. Oke. Nah, udah nih, topiknya nanti bisa disesuaikan saja dengan materi pelajaran Bapak dan Ibu ya. Oke, topik atau tema daripada pelajaran Bapak dan Ibu tentunya. Atau kalau misalnya bingung, Bapak dan Ibu bisa mengetikkan di judul atau ya judul pembelajaran kita. Lalu kita bisa mengcustom daripada ininya, reading levelnya. Nah, ini reading level ini umur gitu ya. Saya pilih di sini di 11 tahun. Kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti untuk umuran SD mungkin bisa pilih, disesuaikan aja. Kemudian language-nya kita pilih juga tentunya, karena ada banyak ini pilihan bahasa ya, tentunya kita pilih bahasa Indonesia aja. Untuk type of reading ada dua pilihannya, information text dan fictional text. Karena kita berbasis pengetahuan di pendidikan ya, kita pilih informational text, jadi bukan fictional text ya. Kalau fiksi biasanya sebuah cerita gitu. Lalu langsung aja kita pilih generate resources. Oke, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Jadi di Divit for Teachers ini nanti langsung akan mengenerate dan akan membuatkan secara otomatis. Bahkan disediakan juga sama dia, direkomendasikan fotonya. Nah, dari mulai foto atau gambar. Nah, ini dia. Ini foto atau gambar. Kemudian sama dia dibuatkan juga ini fotonya yang relate, yang berkaitan dengan tema gitu ya, topiknya. Kalau kita nggak sesuai, fotonya kurang bagus gitu, kurang sesuai, nanti kita bisa pilih di sini. Ada banyak macam pilihannya. Contoh misalkan ini. Oke, nah contoh aja ini ya. Kemudian kalau misalkan di sini, foto-foto yang disediakan di sini kurang cocok, gitu. Misalkan kurang cocok, nanti Bapak dan Ibu bisa juga mencari lagi. Nah, ini blog artikel kayak gitu. Bisa mencari lagi di sini di search or upload. Jadi kita bisa memanfaatkan mencari foto-foto yang sesuai dengan materi kita gitu ya, melalui Google, atau bisa juga diupload foto yang memang udah kita siapkan di di komputer atau laptop kita. Nah, ini dia. Jadi ini penting foto atau gambarnya supaya untuk menstimulus juga kan, menstimulus daripada peserta didik kita. Dan langsung kita dibuatkan materinya. Nah, ini dia materi ajarnya tuh.
ya, lengkap sih itu. Nah, ini pun bisa kita edit nantinya. Kita edit kalau memang ini sesuai, bisa langsung kita pakai. Kalau memang kurang sesuai, kita bisa edit, kita kurangi atau kita tambahkan, bisa. Tidak hanya materinya yang dibuatkan, tapi juga dibuatkan summary-nya ya, ringkasan materinya. Nah, ini dibuatkan sama dia, materi singkat dan juga summary-nya. Juga dibuatkan key vocabulary words. Nah, di sini ada disajikan beberapa istilah-istilah penting ya, istilah-istilah penting, kemudian sama dia dibuatkan gitu. Apa itu kredibel, nasi, kreativitas, nah itu dibuatkan. Yang paling suka di sini langsung dibuatkan pertanyaan soal berdasarkan materi tadi. Jadi kita nggak perlu mikir lagi ya. Tuh dibuatkan pertanyaan-pertanyaannya berupa pertanyaan pilihan ganda. Tidak hanya pertanyaan pilihan ganda, tapi juga pertanyaan esai. Nah, ini pertanyaan esainya. Juga pertanyaan pemahaman. Tuh, pertanyaan pemahaman. Nah, ini pertanyaan pemahaman ini ada pertanyaan-pertanyaan soal-soal yang betul-betul relate, yang apa namanya, anak-anak itu jadi bervariasi jadi soalnya kita kan. Oke. Untuk soalnya sendiri dia memberikan contoh 3 nih. Dia bikinin 3 template-nya, 3 soal. Nah, ini 3 soal kan. Ini kita bisa tambahkan dengan cara add question. Contoh misalkan, 3 kayaknya kurang gitu ya. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini misalkan kita mau tambah 2 lagi gitu ya. Jadi 5 soalnya. Ya, tinggal get question. Nanti dia akan membuatkan tambahan pertanyaannya. Nah, jadi 5 tuh, 5 pilihan ganda. Yang paling enaknya di sini kita bisa langsung ngeprint langsung ya, atau kita bisa diekspor printable menjadi dokumen Word. Nah, yang paling saya suka di sini kita bisa langsung mengekspor ke Google Form. Jadi bisa dijadikan untuk latihan soal ke anak-anak melalui Google Form gitu secara online. Kita bisa pilih nih mana yang akan ditampilkan nanti di Google Form, seperti apa aja, bagian mana aja gitu ya. Misalkan saya pilih semuanya deh kecuali yang ini dari reading levelnya nggak perlu ditampilkan, lalu kita pilih export. Nah, dia akan mengenerate aktivitas, kita tinggal tunggu aja beberapa saat. Jadi dia nanti akan mengekspor konten kita. Kalau Bapak dan Ibu biasa menggunakan Classroom, ini bisa juga langsung di share dan diekspor ke Classroom. Tapi saya pilih untuk di Google Form aja. Nah, seperti apa? Dia akan membuatkan langsung seperti ini ya. Ini bisa kita edit ya. Nah, ini contohnya nih, saya coba edit misalkan gini. Apa ini ya, tentang pengenalan blog gitu ya. Materi pengenalan blog. Oke. Nah, ini pun sama. Kita bisa ganti materi pengenalan blog. Udah. Nah, dia disajikan, lihat tuh, ada fotonya untuk menstimulus anak-anak dan juga materi bacaannya gitu ya. Ini bisa kita edit dikit supaya mudah dipahami anak-anak. Ini bisa kita edit dengan kalimat perintah. Ini misalkan bacalah dengan seksama materi berikut. Nah, biasanya pakai tanda seru. Nah, jadi anak-anak nggak langsung disajikan soal, tapi dikasih materi dulu, lalu dikasih juga summary-nya. Ini adalah ringkasan materi. Kita bisa edit ringkasan materi, kasih, karena ini kan cuma satu topik ya, dibatasi sedikit gitu ya, seperti ini. Kemudian disajikan juga key vocabulary words atau mungkin istilah gitu ya, kayak kita nyebutnya misalkan istilah penting gitu aja deh. Nah, ini langsung dibuatkan sama dia. Barulah nanti
dibuatkan pertanyaan. Jadi pertanyaannya ini berdasarkan materi yang di atas. Otomatis anak-anak begitu ingin menjawab materi, misalkan kan ada aja anak-anak yang males gitu ya, langsung aja pengen cepat-cepat selesai dia isi tugasnya atau isi soalnya, nggak bakalan bisa menjawab dia kecuali dia udah pelajari dulu, dia baca dulu materi yang disediakan. Nah ini multiple choice question bisa kita edit dulu, misalkan soal pilihan ganda tuh. Nah ini bisa kita custom di bold gini, dan untuk perintahnya misalkan pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, misalkan ke tanda seru. Nah ini, nah kerennya lagi sama si Divid Teachers ini, setiap soal nih ya kita lihat cek nih, langsung sama dia di setting jawabannya, kunci jawabannya. Nah ini kunci jawabannya udah ada, langsung kunci jawabannya ada, dan juga langsung dibuatkan poinnya tuh. Nah ini kita tinggal, kalau misalkan kita pengennya mau kita edit, mau poinnya misalkan satu soal poinnya 5, 2, boleh, bisa aja. Kita tinggal setting ini untuk wajib dijawab oleh anak-anak gitu. Karena awalnya tadi kita bikin berapa soal ya, 5 soal untuk pilihan ganda. Nah dilihat soalnya itu udah ada langsung jawabannya. Oke. Nah ini kita setting nanti satu persatu untuk wajib dijawab oleh anak-anak, dan dibuatkan juga soal esainya ya, answer question, short answer question atau jawaban singkat ini ya. Ini kita ganti aja deh supaya mudah dipahami oleh anak-anak, soal esai misalkan. Nah ini soal esai, kita blok dulu ya, kita bold. Nah ini untuk perintah atau instruksinya bisa kita pilih jawablah pertanyaan berikut. Oke. Nah singkat gitu aja. Set. Oke. Mana nih? Tadi kesini. Nah pertanyaan-pertanyaannya udah masuk semua, dan ini di akhirnya ini yang bagian ini ya, open ended prompts. Jadi ini kita bisa edit dulu, misalkan soal pemahaman misalkan. Udah. Ini kita bold. Nah ini kan answer the question below based on the reading past above and your own knowledge and experience as it relates to the topic gitu. Ya maksudnya mah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut nih berdasarkan pemahaman kamu dan pengalaman yang sesuai atau relate dengan topik di atas. Ini kita bisa edit aja ya supaya mudah dipahami juga. Ini jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pemahamanmu. Udah gitu aja cukup, mungkin kasih tanda seru. Nah ini kan soalnya soal pemahaman. Bentar, tuh udah jadi tinggal kirim tuh anak-anak. Udah tinggal kita kirim biasa, seperti biasa send. Lalu ini kita pilih linknya ini kita perpendek, ini tinggal di share ke anak-anak, udah jadi. Nah cepat, gampang ya. Nah, ini akan lebih menarik ke anak-anak. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.